Oke, jadi kita lihat yang nomor 4, itu kalau ditanya berapa kilogram beras yang dibutuhkan dalam 1 bulan. Ini yang ditanya ya. Soalnya kan jelas 120 kilogram untuk 10 orang dalam 1 bulan. Nah, waktunya sebenarnya ada, kalau mau tulis bisa. Tapi dia nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan mengubah apapun. Ya, kenapa nggak mengubah apapun? Karena waktunya tidak berubah gitu. Ya udah, yang kita fokuskan adalah beras dan orang. Nah, ini beras dan orang perbandingannya apa? Lurus atau terbalik? Berbalik nilai. Senilai atau berbalik nilai? Kalau ditanya. Senilai. Senilai ya. Karena apa? Karena dia orang yang makin banyak, berasnya pasti makin banyak yang dibutuhkan gitu. Oke, hajar. Oke. Ditanya. Nya berarti X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Ini kita pakai X, ini pakai Y. Ya. 120 per 10 sama dengan X2-nya kita kagak tahu, ya kan? Per 25 gitu. Oke, jadi lihat caranya begitu ya. Nah, berarti gimana lanjutannya? Coret aja dulu. Udah. Jadi X2 sama dengan 12 kali 25. Berapa tuh? 300 ya? Wait, ya 300 kilogram. Pastilah lebih banyak, orang yang lebih banyak kok. Oke. Yang ditanya tambahannya atau berasnya? Nah, di sini jelas ya, berasnya. Ya, berapa kilogram beras yang dibutuhkan? Artinya bukan tambahan. Kalau tanya, berapa tambahan beras yang harus diberikan? 180, karena 300 kurang 120. Gitu. Ya, jadi logiknya nggak terlalu rumit yang pertama. Oke, aku akan copy ke Word seperti biasa. Bentar ya. Oke, ini. Yuk kita lihat yang nomor berikutnya ya. Ini Ellen semuanya kan ya dibahas ya? Oke. Nomor 5. Nah, ini nomor 5 juga sama nih. 4 pipa dapat mengosongkan air dalam bak selama 70 menit. Kita harus lihat dulu, dia jenis perbandingannya apa sih, gitu ya. 4 pipa dapat mengosongkan air dalam bak selama 70 menit. Oke, jadi di sini kita lihat lagi 70 menit waktu sama pipa. Ya. Jadi pipa itu ditaruh di bawah baknya supaya dia bocor gitu. Nah, 70 menit dibutuhkan untuk mengosongkan bak jika ada 4 pipa. Ya. Terus ditanya berapa lama air jika ada 7 pipa, lebih banyak lagi pipanya. Berarti waktunya lebih cepat nggak? Atau lebih lambat? Ya, kalau ditanya begini. Cepat. Lebih cepat, artinya perbandingannya berbalik nilai. Ya kan? Jadi langsung tulis dulu balik nilai. Jadi nggak ada rumus yang tadi. Belum ada 3. Nanti mungkin ada ya. Balik nilai. Oke. Nah, ini X kita nggak tahu. X2. Ya udah masukin. Ini kan waktu X pipa Y gitu ya. Berarti X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Kenapa kali? Kenapa bukan bagi? Karena dia berbalik nilai. Oke. Nah, lanjut lagi berarti tinggal masukin 70 kali 4 sama dengan X dikali 7. Oke, Valencia nanti tinggal lihat recordingnya ya. 5 menit awal nggak terlalu susah kok. Oke. Nih, berarti untuk mencari nilai X gampang. 70 dikali 4 per 7. Gitu. Ya, mikirnya sederhana aja. Oke, coret-coret 10. Ya udah 40 menit saja. Ya, makin banyak pipa, makin cepat waktunya. Oke, 40 menit jawabannya. Oke, ingat recording tadi kita baru bahas satu soal Valencia. Jadi yang ini 5 setengahnya. Nanti tinggal lihat di recordingnya. Ingetin juga buat posting di YouTube ya, takut lupa. Oke, nomor 5 beres. Sekarang kita lihat yang nomor 6. Cuma 4 soal ya? Ada soal lain nggak nih? Enggak. Nggak ya. Ini nomor 6 kayaknya sih kita kalau lihat, yang lihat sekilas, kalau lihat ini perbandingan campuran. Campuran yang dimaksud oleh Ellen tadi, yang ada K per K kali X. Gimana? K sama dengan X per Y kali Z gitu ya? Nah, lupa ingat itu. Nah, itu bisa dipakai. Seorang tukang ketik mengetik 120 kata
dalam waktu 1 menit. Suatu saat ia mendapat ketikan yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam. Buset, 4 jam berapa kata, ya kan? Ini sih seorang tukang ketiknya yang pertama. Terus dilihat lagi, tapi seorang tukang ketik yang lain dalam waktu dapat menyelesaikan ketikan itu dalam waktu 3 jam. Ya. Artinya, orang lain bisa ngerjain dalam waktu 3 jam. Berarti kita tidak bisa compare antara tukang ketik satu dan tukang ketik yang lain. Yang pasti, dia bilang gini, dapat menyelesaikan ketikan itu. Ya, ketikan itu artinya ketikan yang sama. Artinya kita fokus ke tukang ketik pertama dulu. Ya, perbandingannya pasti lurus, ya kan? Senilai, lurus sama senilai sama ya. Jadi gimana cara melihat perbandingan senilai? Masukin X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Karena makin banyak kata, waktunya makin lama gitu. Ini tukang ketik pertama ya, si A misalnya. Oke, berarti si B lebih cepat tuh. Ya udah, kita lihat lagi. Sini X1 120 per 1 sama dengan X2 per 4. Salah ya, nggak boleh 4 ya. Hati-hati banget loh. Karena satuannya masih berbeda. Ini 4 ini harus dijadiin menit kali 60. Ini 240 menit. Oke, kali silang aja. X2 sama dengan 1 kali X2 ya X2 dong. 120 kali 240. Berapa nilainya? 120 kali 240. 28.800 kata. Buset, nih mengetik buku deh kayaknya dia. Iya sih, gede, banyak sih ketikannya. X2. Nah, segini kata bisa diketik oleh orang lain, si orang kedua, dalam waktu 3 jam aja. Oh ya udah, berarti 288.000 kata bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam saja. Ya, berarti si ini kita pindahin ke sini. Jadi sesuatu yang lain. Materinya sama, barangnya sama, buku yang diketik ulang sama, misalnya buku ya, kalau kita misalkan buku. Tapi orangnya beda, lebih cepat lagi dia 3 jam. Yang ditanya tentu kan banyak kata yang dapat diketik dalam 1 menit. Gitu. Ini ditanya, berapa dong? Nah, kalau ditanya gini, ya udah sama. Perbandingannya senilai lagi. Gitu. Ya, ini X. Oke, kita ganti lagi 3 jam. Jadi kali 60. Ya. Jadi selalu dijadikan menit. Oke, X1 per Y1. Atau X3 per Y3. Kenapa 3? Karena udah ada di satu kiri kanan ya. Sama dengan X4 per Y4. X3-nya 28.800 per kayaknya kebanyakan deh aku kasihnya. 28.800 bukan 288.000. Nah ini. Sorry. Nah, gini ya. Oke, nolnya kebanyakan. Lalu per Y3 per 180 sama dengan X4 per Y1 Y4. X4 itu X4 kita nggak tahu, Y4-nya 1 menit gitu kan, yang ditanyakan dalam 1 menit. Oke, sebelum kali silang ingat kita sederhanakan dulu. Oke, 2.880 bagi 18. Bisa dihitung nggak ya? Asik banget, 160 langsung. Nggak usah diapa-apain langsung. Berarti X4 sama dengan 160. Berarti tukang ketik kedua bisa menyelesaikan 160 kata dalam waktu 1 menit. Jadi 160 kata per menit. Gitu. Oke. Aku kasih lagi. Nanti yang campuran kita akan discuss bareng-bareng. Ya. Kita lihat yang nomor berikutnya. Kalau itu 2.880 atau 28.800? 28.800. Kan 120 kali 240 menit. Ya kan? Nolnya jadi kelebihan 2 gitu. Oke, nolnya ada 2 nambah. Tadi kok kebanyakan malahan nolnya. Kayak nggak mungkin dong 2.880. Dikit amat, 4 jam ketik 2.880 kata. Ya kan? Kalau 28.800 masih make sense. Satu kata setengah menit ya kalau ini. Satu kata setengah detik, 2 detik satu kata. Salah, 1 detik 2 kata. Oke, lanjut lagi yang nomor 7. Ada soal campurannya nggak dari guru kalian? Ada. Boleh kirimin lagi ya, biar kita bisa bareng-bareng lihatnya. Supaya gampang, kita pakai cara termudah aja.
Oke, sambil difoto, sambil kita bahas aja untuk yang nomor 7. 15 orang berkemah makanan cukup untuk 4 hari. Jadi orangnya ada 15. Waktunya 4 hari untuk menghabiskan makanannya. Cukup untuk 4 hari. Ternyata sebelum berangkat ada 3 orang tidak ikut. Artinya sisa 12 orang. Ya kan? Nah, 12 orang ini, berapa hari dia bisa persediaan makanannya? Ini perbandingannya lurus atau berbalik nilai? Ayo coba kalau ditanya. Coba pikir. Lurus. Bukan. Balik nilai ya. Karena apa? Bayangin, coba lihat ya. Makanan, orang makin banyak, habisin makanan makin cepat. Iya dong. Betul nggak? Makin banyak orang, jumlah makanan yang ada habis makin cepat. Makin sedikit orang, ya makin bisa reserve, ya dong. Kayak misalnya kamu anggapnya gini, kok ada cerita yang gampang gini. Orang terjebak di tambang, terkubur di tambang gitu ya. Makin banyak orang di bawah, makin cepat mati mereka. Kenapa? Karena makanannya ya sedikit hitungannya, bener kan? Tapi makin sedikit orang, cuma 1 orang yang terkubur, makanannya itu buat 100 orang ya, dia bisa makan selama mungkin, survive-nya bisa selama mungkin. Nah, ini namanya perbandingan terbalik gitu. Ini kita taruh X ini Y gitu ya. Y2. Kita lihat perbandingan balik nilai. Ya. Berarti X1 Y1 sama dengan X2 Y2, sederhana itu. 1 Y1 sama dengan X2 Y2. Ya, 15 kali 4, 12 kali Y2. 60 sama dengan 12 Y2. 60 per 12. Ya, nggak usah jadiin 60 juga, bahkan nggak masalah. Ya, nggak ada masalah nih, coba lihat ya. Langsung Y2-nya kok pindahin ke sebelah kiri. 15 kali 4 per 12. Malah lebih gampang. Coret-coret 3. Coret-coret 5. Berarti 5 hari bisa lebih lama ya. Karena orangnya lebih sedikit. Begitu. Oke, nggak sulit kan? Nah, sekarang Kokom lagi nunggu nih soalnya Elin. Yang campuran ada nggak? Oh, ini. Siap. Nomor 1. Kita diskusi lagi ya. Kita coba lihat pelan-pelan aja. Percepatan gravitasi berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Wah, gila ini. Kata-kata ini penting. Betul, yang Ellen punya Kalau rumus. yang ini nggak disuruh kerjain. Oh, tapi mau coba dikerjain nggak? Boleh. Jangan deh ya, angkanya gede soalnya. Ada ini nih. Ini nih. Jangan, ini kalian belum dapat kok. Ya, yang ada angka 11 itu tuh, min 11. Pangkat-pangkatan. Jangan dulu. Sudah kita lewatin. Nomor berapa yang disuruh kerjain? Yang dilingkarin. Oh, oke. Koko sih kayaknya lebih suka pakai cara kuno, tapi nggak apa-apa deh ya. Koko pernah tahu juga, tapi Koko coba raba-raba dulu ya. Yes, mari kita coba lihat. Nomor 3 ya nih. Coba kita pelan-pelan ya untuk nomor 3 ya. Koko sih lebih suka pakai gini. Lebih suka aja, ini preference. Jadi kamu boleh ikutin, boleh nggak. Ya, karena kita nggak hafal kalau begini. 3 rumah, ada waktu, ada orang. Ya, 24 hari, salah. 3 rumah, 24 hari, dan 20 orang pekerja. Ya, 3 rumah bisa diselesaikan dalam waktu 24 hari oleh 20 pekerja.
Oke, yang ditanya berapa waktu untuk pemborong membangun 5 rumah dengan tipe yang sama dan dikerjakan oleh 25 orang. Jadi 5 rumah, 25 pekerja ini berapa waktunya gitu ya. Pertanyaannya ngerti dulu ya logikanya ya. Oke. Waktu itu Koko kan ajarin pernah nih sekali nih. Kita samain salah satu. Misalnya kita mau fokus ganti ke rumah 5 orang dulu. Ke rumah 5 rumah dulu gitu ya. Ini waktunya jangan diganti dulu. Nah, pekerjanya berapa? Oke, jadi paham nggak maksudnya? Jadi kita cobain satu, kita ganti dulu jadi 5. Waktunya jangan diganti dulu. Ya, kalau waktu diganti ribet. Kita tetapkan rumah, jadi rumah dan pekerja. Makin banyak pekerja, atau makin banyak rumah, berarti pekerjanya makin banyak dong yang dibutuhkan ya. Benar nggak? Oke. Berarti rumah dan pekerja, perbandingannya senilai. Ini cara Koko nih, belum cara guru yang pakai KKN itu. Ya. Nah, makin banyak rumah, pekerja makin banyak. Oh, Ya udah. itu kenapa harus diganti sama 5? Karena dia maunya jadi 5. Tuh, ujungnya ya, lihat akhirnya. Gitu. Jadi kita maksain dulu gitu. Paham kan? Gimana? Ada yang mau ditanya, Ellen? Bisa ya? Atau gini, kalau nggak mau jadi 25 dulu nggak apa-apa gitu. Berapa rumah? Ya nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah. Oke, kita coba aja dulu. Tadi ya, kalau maunya jadi 5 dulu, biar rumahnya kan urutan pertama gitu, 5. Ini tetap 24, jangan diganti dulu, ini berapa. Oke, rumah dan pekerja berbanding lurus. Berarti 3/20 sama dengan 5/X. Ya dong, perbandingan senilai kan. Lurus, Koko sering bilang lurus, harusnya senilai. Senilai. Oke, berarti 3X sama dengan 20 kali 5, 100. X sama dengan 100/3. Jelek nih. Nggak apa-apa, tulis dulu. 100/3 orang. Ya. Oke. Lalu, ini kan udah 5 nih, jadi jangan diganti. Kamu paksa si 100/3 jadi 25. Waktu dan pekerja, makin banyak pekerja, waktunya makin apa? Makin pendek. Berarti perbandingannya balik nilai. Jelas nggak? Yang kedua ya, ini kan nanti ada recording, jadi kamu perhatikan. Ini balik nilai nih. Berarti waktu dan pekerja balik nilai ya. Balik nilai. Kok nggak tahu cara guru kamu, tapi aku pengen coba tebak-tebak ya. Karena balik nilai 24 kali 100/3 sama dengan waktunya yang kita akan dapat nanti, W kali 25. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kali silang aja nih. Kan 24 sama 3 coret aja 8 ya. 800. Ya, berarti ini 800 sama dengan 25 kali W. Berarti W-nya berapa? 800 bagi 25 ya. 32 hari. Sama nggak jawabannya? Ada jawabannya nggak? Halo, ada jawaban guru kamu berapa? Sama nggak? Jawaban Berapa, Ellen, jawaban guru? di aku 50. Nggak tahu. Nggak mungkin. Tahu nggak kenapa? Aneh kalau 50. Coba ya, kita 800 bagi 25. Hah? Bentar ya. Oh, salah itu nggak? Bentar. 3/20, kemudian 5/X. Enggak kok, kayaknya bener ini. Pastiin guru kamu mungkin salah loh. Nah, Ellen, coba sebutin dong rumus guru kamu apa tadi? K sama dengan apa tadi? X sama dengan K kali Y per Z. Oke. Aneh banget ini, Gelo. Terus diapain abis ini gurunya? Dia mau cari K-nya dulu. Harus K-nya cari dulu. K-nya Oh, dulu. oke. Nah, tapi sebelum kamu nentuin begini, kan guru kamu masukin X sama dengan K dikali Y per Z. Ya. Sebelum kamu masukin cari K-nya, kamu harus tahu X sama Y harus apa? Balik nilai kan? Senilai ya, harus senilai nih. Benar ya? Yang X sama Z yang berbalik nilai. Gitu. Oke. Nah, berarti kamu harus tahu mana yang senilai balik nilai. Kita lihat rumah, waktu, dan pekerja. Rumah
makin banyak rumah, waktunya makin bentar ya. Kok nggak terlalu familiar sama soal ini. Dia bisa sembarangan taruh. Kok sih nggak pernah tahu cara ini sih. Karena ini cara gabung. Bentar ya, kok coba pikir-pikir dulu ya. Bentar. Oke, jadi kita harus cari nilai X itu yang bisa senilai dan berbalik nilai dengan variabel yang lain. Jadi kalau begini, kamu lihat waktunya dulu. Jadi waktu itu senilai dengan siapa? Senilai dengan rumah. Makin banyak waktu, makin banyak rumah yang bisa dibangun. Nah, aku taruh begini ya. Makin banyak waktu, makin sedikit pekerja yang diperlukan. Karena makin dikit pekerja, waktunya makin lama. Ya kan? Oke. Nah, setelah kita dapat ini, kita masukin 24, ya kan kita yang udah ada nih, udah komplit nih. 24 sama dengan K dikali rumah 3 per pekerja 20. Ya kan? Oh, Yes? si gurunya itu X-nya itu tuh 3 sama dengan K kali 24 per 20. Salah itu. Salah total. Dia masuk ke rumah. Rumah sama waktu berbanding apa? Lurus kan? Makin banyak waktu, makin banyak rumah. Rumah sama pekerja, lurus juga. Harusnya kalau dia mau begitu, nanti kita coba lihat ya. Coba kelarin dulu ya. Tadi yang aku punya teori kan harus ada yang X itu harus ada yang senilai dan berbalik nilai dengan dia. Ya kan? Nah, kita taruhnya begini. Jadi 24 kali 20 sama dengan K dikali 3. Bener nggak? Kita kan kali silang dulu kan? Ya. Jelas sampai sini? Halo? Paham ya? Jadi kita kali silang dulu, berarti kita dapat nilai K gampang. 24 kali 20 per 3. Wah, ini sih udah pasti ada yang salah nih. Kalau nggak kokoh, gurunya yang salah gitu. Ini 8 ya, jadi K-nya 160. Setelah K-nya dapat 160, kita balikin ke awal. Ke sini. Dengan angka yang udah kita ganti. Yang udah diganti sama soalnya. Yang ini. Ya. Waktu nggak tahu berapa, itu yang dicari kan. K-nya 160, yang kita udah dapat. Kali rumahnya 5 per pekerja 25. Gitu. Ya. Kita coba aja hitung. Ini 5, 160 bagi 5 berapa? 32. Ya. Sama loh. Nah, kalau guru kamu punya cara, itu rada-rada mengerikan. Karena sama. Ngeri, karena itu sesat loh. Lihat ya. Coba, kenapa aku bilang sesat? Koko berani banget ngomong sesat. Karena memang itu faktanya. Gini. Coba ya, kamu boleh nanya guru kamu. Pak, ini nggak salah. Karena dari hitungan saya begini. Coba kalau guru kamu mau X-nya yang tadi rumah ya. Benar nggak? Yang X-nya rumah kan? Ya, oke. Kita coba lihat. Kalau X-nya rumah, kita tetap bisa bikin. Tapi gini. X sama dengan kok merah? Hitam aja ya. X rumah ya. Rumah sama dengan kok nggak mau pakai X-X-an deh. K rumah sama waktu senilai atau berbalik nilai? Nilai. Rumah sama waktu senilai ya. Tadi yang kok udah bilang kan. Harus per waktu. Terus rumah sama pekerja harus senilai juga. Kali lagi harusnya begini. Kalau mau maksa ya, rumah 3 sama dengan K per 24 kali 20. Gitu harusnya. Nah, berarti K-nya tinggal lu kali. 3 kali 24 kali 20 sama dengan K. Nah, K-nya berapa? 3 kali 24 kali 20. Oh, Yes? itu gurunya K-nya nggak dimasukin ke pernya. Bisa salah itu. Jawabannya bukan 50 pula. Ini kalau begini juga tetap 32. Coba kita lihat ya. Kan K-nya 1440 nih. Masukin ke sini. Rumahnya 5. Udah ada tuh 5. Sama dengan K-nya kita taruh 1440 per. Kan kalau yang per itu kan artinya senilai kan? Ya nggak sih? Bentar. Kok salah taruh nggak ya? Bentar. Oke. Bentar. Kok nggak yakin kalau pakai gini? Karena kok nggak pernah ketemu soal yang kayak gini dengan satu cara kita gabung. Tadi jawabannya 50 juga kan? Coba. Rumah sama waktu senilai ya? Oh, kalau senilai berarti dia selevel. Senilai dia selevel.
Tapi ini ribet. 3 sama dengan K dikali 24 kali 20. Berarti K sama dengan 3 per 480. Ya kan? Nah, tapi kan kita masukin ya K 3 per 480 atau K sama dengan 1 per 160. Ya, kita masukin ke sini lagi. Ini inget ya cara guru ya, jadi kalau Koko ngomongnya agak ngejelimet, tolong dimaklumi karena Koko nggak ngerti. Koko ngerti yang sebelah kiri gitu. Rumahnya dikasih tahu 5 sama dengan K 160, 1 per 160, dikali waktu kita nggak tahu, dikali pekerja 25. Ya, 160 kali 25 per 160 tinggal hitung. Tinggal dicoret-coret aja ya. Bagi 160 ya. 5, ini 5, ini 32. Ya, berarti 5 sama dengan 5 per 32 W. Sama W-nya juga 32 kalau mau. 5 dikali 32 per 5 kan, dipindahin kan. 32 juga. Jadi sama aja mau bolak-balik kayak apapun. Makanya, Koko saranin sih, coba ditanya lagi ke gurunya. Pak, ini bener nggak? Berani nggak? Nggak, Harus, berani sih. harus coba ditanya deh. Karena ini kalau salah, kamu harus berani. Karena berani karena benar, bukan berani karena salah gitu ya. Si Coba tanya, gurunya, Pak, ini mungkin Bapak ada salah kali gitu. Atau sayanya yang Kak, salah mengerti. Gimana? Kaknya itu 3 per 24 per 20. Bentar. Itu benar. Itu benar. Tapi jawabannya 32 juga harusnya. Ya. Jawabannya 50 kan? Iya, Ya nggak? Nggak bisa. Harus 32. Coba ya. Kan benar. 3 per. Kalau kamu mau lanjutin gini nih. Aku hapus aja dulu yang ini. Wah, jadi kayak bingung nih kita. Nggak apa-apa deh. Kita belajar namanya kan. Yang dibilang K sama dengan 3 per 24 per 20 kan? Nggak salah. Tapi mungkin hasilnya salah nih. K sama dengan 3 per 24 kali 1 per 20. Harusnya 3 per 160. 480. Sama, 1 per 160. Mungkin nih, dia salah di sini. Karena kan kalau per 20 artinya kan dikali sama 1 per 20. Paham kan? Nanti dikirimin kok. Gimana? dia cara selanjutnya itu 3 kali 20 per 40 sama dengan 10 per 4. Nah, itu dia 10 per 4 dari mana? Udahlah, kita lupakan cara guru kamu. Kalau pakai cara yang paksa-paksa juga sama. Nah, yang penting, kalau dia senilai, dia selalu ada di level yang sama tuh. Ya, rumah dan waktu dan pekerja. Tapi lagi-lagi Koko nggak mau pakai cara ini. Karena cara ini tuh jauh lebih mudah. Ya. Yang kiri easiest way sih kalau ditanya. Panjang iya, tapi lebih nggak pusing. Ya kan? Karena kita paksa satu diem, yang lain kita ganti, ikutan berubah, yang lain diganti lagi. Gitu. Ya coba ya kita lihat ya yang nomor 4 deh. Coba kita lihat soalnya Ellen lagi. Ya. Seorang teknisi komputer memperkirakan, kita coba lihat ya, kita coba lihat di soal. Mau pakai cara guru kamu malah yang pakai KK-an itu nggak masalah sebetulnya, asal angkanya bener ditaruhnya. Kok pakai cara kita aja ya, cara yang kita udah pernah, kita barusan bahas ya. Sorry, kok gedein dikit supaya lebih paham. Oke, sabar, kita lihat di sini. Nah, seorang teknisi komputer memperkirakan dapat merakit 4 komputer. Jadi ada komputer, ada teknisinya, sama waktunya. Ya. Komputer 4, 8 orang teknisi dalam waktu 9 menit. Ya. Berapa unit komputer? Pertanyaannya tuh 14 orang teknisi dalam waktu 18 menit. Oke. Sekarang kamu perhatikan baik-baik. Ini yang ditanya. Ya kan? Betul nggak? Yang ditanya adalah berapa banyak komputer yang bisa dibangun oleh dirakit oleh 14 orang dalam waktu 18 menit. Oke, kita pakai cara Koko dulu. Kita mau samakan siapa? Mau ganti siapa? Waktu 9 ke 18 lebih gampang. Ya kan? Anggap aja si komputernya kita cuekin, tetap 4 komputer. Ya, anggap aja nih. Ya, jadi dianggap. Jadi kita hanya pusingkan si teknisi dan waktunya. Jelas kan? Ya. Teknisi dan waktu kira-kira berbandingnya lurus atau berbalik nilai? Makin banyak teknisi, makin cepat dong, ya kan, kerjasama gitu ya. Jadi step 1 kita langsung lihat teknisi dan waktu berbanding berbalik nilai. 8 kali 9 sama dengan teknisi dikali 18. Ya kan?
Karena dia balik nilai nih. Lihat ya. Aku taruhnya agak atas biar enak. Step satunya nih. Oke, step 2-nya di sini. Oke, kita ulang ya. Aku ulang lagi. Kita mau samakan komputer. Jadi kita tetap sih ada caranya gitu. Ada aturan yang kamu harus ngikutin. Ya, ribetnya di sini aja. Nah, ini adalah balik nilai. BN, aku tulisnya BN ya. Makanya, makin banyak teknisi, makin sedikit waktu. Oke, taruh. T sama dengan 8 kali 9 per 18. Masih kan? Langsung taruh. Terus diapain? Sederhanain deh. Ini 2. Oh, enak nih 4. Ya kan? Ya dong, karena 9 sama 18 kan dicoret jadi 2. 2 sama 8 jadi 4. Oh, jadi 4 nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Lihat lagi nih. Yang bawah. Ini kan 18. Oke. Udah beres nih, jadi jangan diapa-apain. Si teknisnya kita ganti dari 4 ke 14. Sekarang berapa komputernya yang ditanya gitu. Komputer dan teknisi, dia komputer makin banyak, teknisi makin banyak berbanding senilai. Part 2-nya senilai. Berarti 4 per 14, ya kan? 4. Tunggu. Oh ya, 4 per 4 sama dengan berapa per 14? Jawabnya sih 14 ya. Jadi 4 per 4, sorry ya, salah taruh ya. 4 per 4 sama dengan, kok jadi bingung, karena bingungin yang tadi. Sama dengan ini per ini ya. Komputer per 14. Jadi jawaban K-nya 14 juga ya. Sama nggak guru kamu jawabnya 14 bukan? Ayo. Guru kamu jawabnya 14 bukan? 14 komputer. Iya. Nah ya, berarti yang satu berarti salah. Karena gini loh. Pakai rumus yang tadi, KK-an itu. Berarti yang K ya. Jadi ada komputer sama dengan K dikali teknisi. Tunggu. Kita lihat ya. Komputer dan teknisi berbanding lurus atau berlawanan? Komputer makin banyak, teknisi makin banyak. Berarti senilai ya. Berarti kali teknisi. Terus komputer dan waktu. Makin banyak komputer, waktunya makin banyak juga kan? Ya nggak? Kali waktu berarti. Nah, ini cara guru nih yang kayaknya tuh agak ribet. Kita lihat 4, tapi cepet sih. Kalau dilihat cepet ya cepet. Sama dengan K dikali 8 dikali 9. Ya kan? Berarti 4 per 72 sama dengan K. Gitu ya. Karena kan 72 nih. Kita coret dulu. K sama dengan 1 per 18 kali ya. Ya 1 per 18. Setelah itu kamu masukin nih. Komputernya ditanya. Ya kan? K 1 per 18 dikali 14 kali 18. Sama jawabannya. 14. Ya kan? Oke, paham ya? Simple kan? Tapi Oh, lagi-lagi itu Hah? si Ruby ada kirim screenshot gurunya kerjain yang nomor itu tadi. Nomor 2 ya? Nomor 3, nomor 3. Oke, sip. Oh iya, nomor 3. Baru nomor 3, buset. Sabar, kita coba lihat dulu. 5-6 dulu ya, Ruby. Kita nungguin ya. Maksudnya kita selesaikan dulu biar gak lama. 5 nih. Nomor berapa tadi? 5 ya. Kita lihat ya nomor 5 ya. Mau pakai cara guru atau cara kokoh? Bebas. Nggak sakit hati kalau kamu pakai cara guru. Cara guru aja ya, kayaknya lebih cepet sih, karena memang harus tahu. Tapi harus tahu mana yang lurus, mana yang berbalik nilai, gitu. Ada waktu, ada orang, dan baju. Ya. Oke, nah kita lihat. Waktu kita fokus dulu ya, waktu ya. Jadi waktu sama dengan K. Nah, banyak waktu, orangnya makin banyak atau makin sedikit? Makin lama waktunya, orangnya makin sedikit kan? Benar nggak? Kan bikin baju. Waktunya kalau makin sedikit, orangnya makin banyak. Karena dia segerombolan gitu. Berarti terbalik, taruh di bawah. Gitu. Ya. Ngerti ya? Jadi gitu cara mikir guru kamu begitu. Waktu dan orang tuh balik nilai. Ya.
Dan sedangkan waktu dan baju, makin banyak waktu, bajunya makin banyak bisa dibuat. Oh, taruh di atas. Dia senilai. Oke? Gitu. Paham ya? Ngerti kan nih sampai sini? Jadi yang namanya balik nilai pasti di bawah. Balik nilai yang ada di bawah, senilai yang ada di atas. Gitu. Udah, masukin. Cari K ya. Tapi kita tahu dulu waktunya 6 hari. K-nya kagak tahu. Bajunya 1.200 potong baju per orangnya 10 gitu. Oke, hajar kali. Coret-coret. Oke, berarti K-nya jangan tulis 120 bagi 6 ya, lu awas bikin gitu ya. Jangan 120 bagi 6, 6 bagi 120 ya, jangan terbalik kira-kira. Wah, bagusan 120 bagi 6. Berarti K-nya adalah 1/20. Keep ya. Nah, masukinlah ke atas ke rumus yang tadi, yang sini nih. Enak sih cara gurus, enak. Cuman kayaknya agak bingung karena kamu harus tahu mana yang senilai, mana yang balik nilai dulu. Oke, di sini waktu ditanya berapa penjahit yang dibutuhkan dalam, oke, tinggal masukin waktunya 8 hari. 8, K-nya 1/20, bajunya 800 per berapa orang. Ya kan? Yang ditanya orangnya. Ya udah kamu kali aja dulu. Ini coret-coret. Coret-coret 40 ya. Berarti kali silang kan, 8 per 1 orang, 8 kali 1 orang, 8 kali orang, bukan 8 orang ya, 8 kali jumlah orang sama dengan 40. Orangnya 5. Ya, sama nggak yang ini? Jawaban guru sama? Sama, oke. Berarti bener, guru kamu kokoh fix yakin 100% dia salah di nomor itu doang. Tapi dia nggak salah konsep. Masih aman kalian. Konsep dia masih bener. Cuman dia salah taruh aja. Karena kan dia mungkin buru-buru atau apa ya, dimaklumin lah. Oke. Salah. 6 ya, terakhir ya. Nanti kita coba lihat yang Ruby kirim. Kita coba analisis salahnya di mana. Oke, kita lihat nomor 6. Manajer produksi sebuah perusahaan karoseri memperkirakan dapat menyelesaikan. Oke, lagi ya. Ada mobil, waktu, dan pekerja. 3 unit mobil, 48 hari, 18 pekerja. Sekarang kita lihat. Mau mobil sama dengan, waktu sama dengan, atau orang sama dengan, itu tuh sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kok sarankan sih yang duluan di depan siapa? Mobil, ya kan? Berarti mobil sama dengan K. Nah, pikir. Makin banyak mobil sama waktu kira-kira lurus atau berbalik nilai? Yuk, mikir. Yang lain juga ya. Boleh Valencia atau Ruby jawab langsung. Gantian ya, Ellen di skip dulu. Ellen lewat dulu. Ayo, Ruby atau Valencia bebas. Mobil sama waktu senilai atau berbalik nilai? Boleh unmute langsung ngomong ya, biar Koko bisa dengar langsung, biar langsung lanjut. Halo, Valencia atau Ruby? Mobil dan waktu. Jadi mikirnya gini ya, cara kalau memang susah atau kelamaan mikirnya gini caranya. Pikirnya gini, mobilnya makin banyak, berarti waktunya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak ya, karena kan waktunya yang tersedia banyak, berarti mobil yang dibuat pasti makin banyak juga. Berarti senilai dia. Gitu. Kalau senilai, taruh di atas. Ya, senilai nih. Oke. Mobil sama orang, makin banyak mobil yang bisa dibuat, artinya orang yang buat makin banyak juga. Oh, ternyata dia juga senilai loh. Mantap ya, senilai juga dia. Ya udah senilai. Gitu. Oke, beres. Tinggal masukin angka ya. Waktunya, mobilnya 3 mobil gitu ya, 3. Waktunya berapa? 48 hari. Orangnya 18. Oke, berarti K sama dengan 3/48 kali 18 gitu ya. Biar enak aja sih, biar nggak usah pusing 48 kali 18 berapa ratus sih gitu. Berarti K-nya nilainya langsung ketahuan, ini per 6 aja ya. Coret.
Berarti K sama dengan 1/48 dikali 6. Ya hitunglah berapa, pokoknya nggak hitungin. Lalu, kalau nggak hitung bisa nggak? Bisa. Coba lihat ya. Balik ke atas. Ditanya, berapa banyak tambahan pekerja? Oke, kita berarti fokus ke orang. Tambahan pekerja. Untuk membuat 5 unit mobil, taruh mobilnya 5. Ya kan? Apa copy paste dulu ya, biar enak lihatnya. Nah, terus ini ya. Dia 5 unit mobil, K-nya 1/48 kali 6, ya kan? Waktunya berapa? Waktunya 60 hari. Orangnya adalah 60, nggak tahu, itu yang ditanya. Hampir ya. Oh, kok orang yang nggak ada? Emang ditanya gitu. Oke, maka kita bisa lanjutkan nih, guys. 6 sama 60 kan coret jadi 10 nih. Ya, berarti 5 kali 5 sama dengan 10/48 dikali berapa orang? Ya. Berarti berapa orang yang ditanya? Orang sama dengan 5 dibagi 10/48 atau 5 kali 48/10. Jelas ya, guys? Oke. Gampang ya? Jadi lebih gampang. Cara guru kamu ujung-ujungnya sih lebih gampang sih. Tapi kamu harus tahu dulu di awal. Ya. Kok malah baru tahu rumus ini? Pokoknya yang senilai, yang satu level, ini senilai nih. Jadi ini sama ini senilai, ini sama ini senilai, gitu ya. Kalau balik nilai dia akan diper, gitu. Coret aja ya. 24. Tapi bukan itu yang ditanya. Hati-hati ya. Jawabannya sih benernya 24. Tapi yang ditanya adalah tambahannya dari 18 ke 24. Artinya kamu taruh. Tunggu ya. Nggak suka lihatnya. Oke. Berarti tambahan pekerjanya berapa ya? Tinggal dihitung. Ya, 18 ke 24 kan? Berarti 24 kurang 18. Betul nggak jawaban guru? Mau pastiin lagi nih. Mau cocokin. Samakah? Jawabannya 6 orang tambahan. Jawaban guru kalian berapa? Halo. Jawaban guru berapa dong? Tolong dong dikasih tahu dong. Dia kok jawab 24? Kurang baca dia berarti. Ya nggak apa-apa, 24 juga nggak salah sih. Tapi dia berapa banyak tambahan ya? Tambahannya. 24-nya belum selesai aja berarti. Ya. Oke, berarti guru kamu masih bener kok itu. Kurang aja, kurang lengkap gitu. Ya. Cara guru yang tadi Ruby barusan kirim ya. Aku mau cek dulu ya, sabar ya. Oke, kita coba analisis. Ini bagus nih. Jelas, pendek, singkat, padat gitu. Coba kita lihat yang nomor ini. Ini sama ini harus senilai. Ya, unit rumah sama hari senilai, betul. Tapi unit rumah sama pekerja harus senilai juga. Berarti Z-nya nggak boleh di bawah ini. Ini problem nih. Berarti harusnya X sama dengan K dikali Y kali Z harusnya. Ya, harusnya begini. Berarti kita coba lihat. X sama dengan 3 sama dengan, karena dia senilai loh, ya kan? Unit sama hari, dia rumusnya udah langsung hajar begini. Jadi kamu disuruh hafal ya pokoknya. Nggak bisa begitu. Kamu harus tahu, ini kalau X sama Y senilai, betul. Unit makin banyak rumah, hari yang dibutuhkan makin banyak. Ini senilai. Z ini dia senilai juga. Unit sama si pekerja dia harus senilai. Ya, makin banyak orang, makin banyak rumah yang bisa dibangun. Jadi harus Z-nya di atas. Ini ya, kesalahan fatalnya di sini. K dikali 24 dikali 20. Ya. K dikali 480. Yang tadi ya, K-nya kan 1/160 kan? Oke, problem. Ketika udah salah di rumus, problem kemana-mana. Langsung kita salah. Salah dulu juga ya ini ya.
Berarti kita langsung taruh. Coba tanya guru, pastiin, Pak, ini rumusnya. Jangan dinyolotin, tanyain bener-bener aja gini. Pak, kayaknya ada yang salah deh. Karena yang lain dicek bener, kecuali ini. Gitu. Ya, sama yang nomor terakhir kan cuma kurang aja tambahan. Itu sebenarnya dia udah betul, tinggal lanjutin. Oke. Ini buat yang senilai. Ini buat yang balik nilai. Ya kan, perkalian kan sama ya, mirip soalnya. Y per X atau X per Y. Tapi kita jangan campur-campur. Udah, kita pisah-pisah aja. Oke, setelah dapat K, ya udah masukin X-nya kan 5. Ada 5. Sama dengan K-nya kita udah punya. Kali Y-nya nggak tahu. Z-nya ya 25 gitu. Nah, berarti kita coret aja si ininya. 5 ini 32 ya. Berarti 5 sama dengan 5 per 32 kali Y. Ya udah, berarti Y sama dengan 5 dikali 32 per 5. Atau dibagi 5 per 32 ya. Sama, jawaban tetap nggak akan berubah. 32. Ya. Oke. Jadi udah jelas ya, Ruby sama Valencia, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Namanya gurunya Christian Dior. Ah, keren amat. Wow. Wah, mantap-mantap. Tanya, Pak, dijual berapa? Sepatu kan? Merek tas. Tas mahal loh itu. Jam, merek jam. Oke, ini ya, coba dikasih tahu ya guru kamu ya. Ini kamu coba udah perbaikan. Oke. Coba kita lihat yang soal sebelumnya yuk. Nah, ini kan udah beres nih. Sekarang gantian kalian ya. Kalian punya tugas sekarang untuk mengerjakan yang ini. 4 dan 5 ya. Nah, ini coba dibuat ya. Oke, Koko akan stop share dulu.